Di sebuah kampung yang tenang, ada seorang takmir masjid yang sangat dihormati. Ia dipercaya memegang uang kotak amal jamaah. Tapi tak ada yang tahu. Selama bertahun-tahun ia diam-diam mengambil uang itu untuk dirinya sendiri. Sampai suatu malam, sesuatu mulai datang menagih amanah yang ia curi. Di kampung Sukamaju berdiri Masjid Al-Hidayah, masjid sederhana yang selalu ramai setiap waktu salat. Orang yang paling sering terlihat di sana adalah Pak Rahman, takmir masjid yang sudah mengurus masjid itu lebih dari 10 tahun. Pak Rahman dikenal sebagai orang baik. Ia selalu datang paling awal untuk membuka masjid dan pulang paling akhir setelah jamaah selesai. Setiap pengajian, ia juga yang membawa kotak amal ke ruang belakang untuk dihitung. Karena itulah, warga kampung sangat percaya kepadanya. Tidak ada yang pernah berpikir buruk tentang Pak Rahman. Namun ada satu hal yang tidak diketahui siapapun. Setiap kali menghitung uang kotak amal, Pak Rahman selalu menyisihkan beberapa lembar uang dan memasukkannya ke dalam tas hitam miliknya. Awalnya hanya sedikit. Ia selalu membenarkan dirinya sendiri. Cuma pinjam, nanti juga dikembalikan. Tapi lama-kelamaan jumlahnya semakin banyak. Renovasi masjid yang seharusnya sudah dimulai terus tertunda. Pengurus hanya berkata bahwa dana masih belum cukup. Padahal uang jamaah sebenarnya sudah banyak. Suatu malam, seorang pemuda bernama Arif datang ke masjid lebih awal untuk membersihkan halaman. Saat melewati ruang belakang, ia melihat pintu sedikit terbuka. Dari celah pintu itu, ia melihat Pak Rahman memasukkan uang kotak amal ke dalam tasnya. Arif membeku. Ia ingin bicara, tapi ia tahu tidak akan ada yang percaya. Pak Rahman adalah orang paling dihormati di kampung itu. Sejak malam itu, Arif hanya bisa menyimpan rahasia yang membuat hatinya tidak tenang. Beberapa minggu kemudian, Pak Rahman mulai mengalami kejadian aneh. Suatu malam, ia terbangun karena mendengar suara ketukan dari ruang tamu. Tok, tok, tok. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba kembali tidur. Tapi suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Dan kali ini, disertai suara yang sangat pelan. Kembalikan. Pak Rahman langsung menutup pintu dengan gemetar. Sejak malam itu, Pak Rahman tidak pernah bisa tidur dengan tenang. Ia sering bermimpi berada di dalam masjid yang gelap. Kotak amal di depan mihrab terbuka, dan dari dalamnya keluar tangan-tangan hitam yang mencoba menarik tubuhnya. Ia juga mulai sering mendengar suara uang jatuh di lantai. Padahal tidak ada siapa-siapa di rumahnya. Keluarganya melihat Pak Rahman semakin kurus dan pucat. Ia sering mengigau, "Maafkan aku, uang jamaah, aku kembalikan." Suatu malam, warga kampung tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan. Rumah Pak Rahman terbakar. Api menyala sangat besar dan cepat menyebar. Warga berusaha memadamkan api dengan ember dan air seadanya. Namun ketika api akhirnya padam, rumah itu sudah menjadi puing-puing hitam. Di dalam rumah itu, mereka menemukan tubuh Pak Rahman. Tubuhnya sudah gosong hangus. Beberapa hari kemudian, warga membantu membersihkan sisa kebakaran. Di antara puing-puing rumah, seseorang menemukan sebuah tas hitam yang setengah terbakar. Di dalam tas itu, ada tumpukan uang yang sebagian hangus. Ketika dihitung oleh pengurus masjid, jumlahnya hampir sama dengan dana kotak amal yang selama ini hilang. Barulah warga memahami satu hal yang mengejutkan. Pak Rahman selama ini telah mengkhianati amanah jamaah. Namun cerita itu tidak berhenti di sana. Beberapa hari setelah kejadian itu, Arif akhirnya memberanikan diri membuka rahasia yang selama ini ia simpan. Ia mengaku pernah melihat Pak Rahman mengambil uang kotak amal.
Semua orang terdiam. Namun seorang pengurus masjid tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat semua orang merinding. Ia berkata, "Kalau begitu, berarti ada satu hal yang aneh." Semua orang menatapnya. Lalu ia berkata pelan, "Karena malam sebelum kebakaran, Pak Rahman datang ke masjid dan mengembalikan semua uang itu." Semua orang saling menatap dengan bingung. Arif langsung berkata, "Tidak mungkin, saya melihat tas itu di rumahnya." Pengurus masjid kemudian membuka catatan CCTV kecil yang terpasang di depan masjid. Di rekaman itu terlihat seseorang berjalan menuju kotak amal tengah malam. Orang itu membawa tas hitam. Wajahnya sangat jelas. Itu Pak Rahman. Masalahnya, rekaman itu menunjukkan waktu 3 jam setelah kebakaran terjadi. Sejak saat itu, warga kampung tidak pernah lagi berani menghitung kotak amal sendirian. Dan setiap kali mereka mengingat kejadian itu, mereka selalu merinding. Karena sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya yang datang ke masjid malam itu. Pak Rahman, atau sesuatu yang datang menagih amanah yang telah ia khianati.